Roh kidung kang rumekseng wengi teku ayu luput ing ngaloro jin setan burun paneluan wong kang penggawe ala duto pansirna larut. Gunung Merapi sungguh nampak anggun dan berwibawa dalam diam tenangnya. Memiliki daya magis yang sangat kuat, tak heran jika Gunung Merapi dianggap sakral. Daya supranaturalnya diyakini memberikan energi positif bagi penduduk setempat. Di mata para pendaki dan pencinta alam, Merapi termasuk primadona pendakian. Gunung Merapi juga syarat akan kekayaan biologis. Tak heran jika Merapi sangatlah mempesona. Namun jangan ditanya kalau ia sedang menggeliat karena suatu sebab. Merapi tetaplah Merapi. Sejarah telah membuktikan jika keaktifannya sungguh luar biasa. Dengan siklus erupsi 2 hingga 5 tahun sekali, Gunung Merapi telah meletus lebih dari 70 kali dalam kurun waktu 5 abad. Hal ini tentu diikuti pula dengan jumlah korban jiwa dan kerugian yang cukup besar bagi warga di sekitar Merapi. Dunia pun telah menahbiskan bahwa Gunung Merapi sebagai Decade Volcanoes atau gunung berapi dekade ini. Gunung ini dikelilingi oleh pemukiman yang sangat padat. Beberapa kawasan dan dusun masuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Merapi. Adalah Dusun Girpasang. Dusun ini berada di lereng Gunung Merapi, berjarak kurang lebih 5 km dari puncaknya. Dusun ini berada di ketinggian 1185 meter di atas permukaan laut dan masuk dalam Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Dusun ini masuk dalam kategori terisolir karena untuk sampai ke dusun tersebut, satu-satunya akses yang dapat dilalui adalah dengan berjalan kaki melewati jurang selebar 150 meter. Jurang ini pula lah yang memisahkan dusun ini dengan dusun-dusun terjangkau lainnya. Sejauh mata memandang, dusun ini nampak setitik berada di antara rimbunnya pepohonan pegunungan, seperti negeri asing di bumi yang sama. Girpasang sendiri berasal dari nama asli Geligir Pasang. Geligir yang berarti pinggiran tanah yang merucut ke bawah atau jurang, dan pasang yang berarti sepasang. Terletak di tengah-tengah sepasang jurang, dusun ini seperti direnggut dari dinamisme kehidupan masa kini. Memasuki dusun Girpasang seperti ada perasaan yang lain yang bergejolak. Banyak pertanyaan yang melintas dan ingin segera berlabuh dalam peraduannya. Dialah Patmo Sudarso atau biasa dipanggil Mbah Patmo. Satu di antara 12 kakak penghuni dusun Girpasang. Mbah Patmo hidup bersama 2 orang putri dan 1 cucu lelakinya. Rumahnya sederhana.
Dindingnya yang sebagian terdiri dari gedek atau anyaman bambu menambah nuansa kekhasan dusun ini. Terlihat daun-daun tembakau yang mulai mengering tergantung di sana. Pada halaman rumahnya terdapat kandang yang berisi beberapa ekor kambing dan kebun tembakau. Begitu melangkahkan kaki ke dalam rumahnya, di atas ambang pintu masuk rumah yang beralaskan tanah itu, terdapat semacam sesaji tolak bala yang terdiri dari 2 batang rokok kretek, 2 potong irisan bambu kecil yang masing-masing diselipi sehelai padi, dan beberapa bingkisan plastik transparan yang berisi pasir dan biji-bijian. Mbah Patmo sendiri adalah sesepuh dusun Girpasang yang masih nampak sehat di usia senjanya. Darinya lah cerita cikal bakal dusun ini tersiar. Dusun ini awalnya ditempati oleh Ki Trunosono atau Kiai Pacul Kuoso dari Panembahan Pakubuwono VI yang mendapat titah untuk menempati dusun terpencil ini. Hingga akhirnya Ki Trunosono terus meneruskan titah ini kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah Ki Truno Pawiro yang merupakan kakek dari Mbah Patmo. Ados dukuh mriki menika rumiyin menika wonten 3 kakak menika sedayanipun menika tasih 1 trah saking Ki Trunosono. Saklajenge Ki Trunosono papat sing mimpin menika dusun mriki Ki Truno Pawiro, mbah kula. Ki Trunosono pun konon tinggal di Lembah Kapuan dekat Gua Jepang, Sapu Angin, Merapi. Tempat ini berada lebih tinggi dari dusun. Perlu waktu 1,5 jam untuk menuju ke sana, serta harus melalui jalan setapak pegunungan. Inilah Gua Jepang yang berada tak jauh dari tempat pertama yang didiami oleh Ki Trunosono. Iki lho Gua Jepang. Lah anak mriku niku tinggalane menika swargi Ki Buyut Trunosono naminipun Rung Gubuk Kepuan. Kapure kan mandhap kalihipun Ki Lurah Toyuda Mujang. Niku diparingi menika bumi dukuh Girpasang. Tempat yang pernah digunakan untuk persembunyian tentara Jepang pada zaman penjajahan ini turut menjadi saksi peradaban warga Girpasang dari masa ke masa. Seiring berjalannya waktu, dusun ini tetap dipertahankan dengan dihuni oleh 12 kepala keluarga dengan 35 orang penduduknya yang terdiri dari 9 rumah. Uniknya, mereka adalah warga asli yang masih memiliki ikatan kekerabatan dengan Trah Ki Trunosono. Pagi hari di dusun ini begitu dingin. Namun semangat untuk bekerja yang tumbuh seperti tunas muda
mengalahkan nyala api yang kobarnya menepis hawa dingin pegunungan. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah meramaikan pagi hari. Meskipun rumah yang mereka tinggali hanyalah bangunan sederhana, namun kebersihan mutlaklah dijaga. Adalah Bunga Tiem sang empunya rumah sederhana ini. Setelah menyapu halaman belakang rumahnya, Bunga Tiem pun mulai menyiapkan bahan makanan untuk diolah di dapurnya. Tak ada pasar ataupun tukang sayur keliling. Cukup melangkah menuju kebun, kemudian apa yang ada di sana itulah yang akan disantap hari ini. Inilah hasil berkebun pagi ini. Singkong ini akan diolah menjadi getuk, makanan khas pedesaan yang diolah dengan sangat sederhana, namun sangat mengenyangkan. Tak ada daging ataupun kudapan yang lain. Getuk ini cukuplah istimewa. Bertemu dengan sesama penduduk di jalan, itu artinya kesempatan untuk berbincang sepatah dua patah lisan, menyapa dengan ketulusan, bertukar senyum dan perhatian. Semuanya adalah bumbu yang membuat hidup semakin terasa lengkap dan indah. Sampailah di hamparan bukit dan lembah. Disinilah tempat bagi hampir seluruh warga Girpasang merumput untuk ternaknya. Merayap di tepi jurang untuk mencari rumput yang ranum kehijauan memang bukanlah pekerjaan idaman bagi banyak orang. Namun mencintai pekerjaan ini membuat warga dusun Girpasang menemukan salah satu bagian penting kehidupan. Di musim yang lain, warga Girpasang juga membuat kayu arang. Proses pengasapan batang kayu ini pun membutuhkan waktu yang tak sebentar. Melihatnya sepintas, pekerjaan ini memang sangat bertolak belakang dengan konservatif hayati. Namun, warga dusun ini hanya menebang kayu di lahan pribadi mereka, kemudian mereboisasinya. Mereka tak pernah menebang pohon sembarangan. Biasanya, kayu arang yang telah jadi kemudian diantar ke dusun seberang untuk dijual.